mereka masuk ke dalam meta kali ini pula. Yes, bukan hanya itu aja. Kali ini dengan adanya komposisi yang sama dibandingkan kemarin, harusnya mereka sudah menemukan namanya tuh kalau kata Bung Kornet, Symphony of Skill. Symphony. Iya, Symphony of Skill. Jadi ritme permainan mereka tuh harus sama, senada. Karena kalau tidak, sekuat apapun ini Mobile Legends Bang Bang. Ini 5 versus 5, bukan 1 versus 5. Iya, jadi lima-limanya harus punya peran yang kalau bisa nyambung, gimana caranya pergerakannya juga sama. Tapi Alter Ego mereka ketika mendapatkan first picknya mereka lebih memilih untuk ngebuang tanknya terlebih dulu. Apakah Atlas Kufra akan dibuang oleh Alter Ego? Jadi bisa kali ini, mungkin dari Alter Ego bisa menggunakan Polpa ya kan. Ya lihat tuh, ada aku ngantuk di situ tuh. Bukan, itu Sama. Rambutnya. beda. Atlas Kufra, memang sekarang juga kita ngelihat tank sangat sedikit kalau kita lihat dari mana yang sangat berpengaruh tentunya di dalam pertarungan. Betul. Atlas Kufra ketika sudah dibuang, makin sedikit lagi pilihan untuk mereka. Inisiatornya makin gak ada lagi. Yes, bukan hanya itu aja. Yusin Shin menjadi pilihan dari Sally Boy The Miracle Boy kali ini. Sedangkan dari Geek Fam, mereka berkesempatan untuk mendapatkan Loyi dan juga Polpa. Esmeralda? Esmeralda, oke. Loyi, Polpa, Esmeralda. Wih, baju baru nih kayaknya. Oh iya juga, warnanya jadi hitam putih. Yes, lihat tuh. Ini dari Coach Navari sudah memberikan instruksi. Jadi biasanya mereka ambil, baru pengen ngomong. Biasanya ngambil samping dulu. Perlu di kanan siapa tuh? Esmeralda udah gak ada Uranus apalagi sekarang offliner kuat. Mungkin Yuzong udah gak ada, Uranusnya gak ada. Pilihannya semakin sedikit untuk tim Alter Ego. Aku jujur sangat menyayangkan sekali ketika dia harus ngambil cowok terlalu terburu-buru. Di depan duluan. Iya, kenapa dia nggak ngambil Polpa dan juga Esmeralda? Atau mungkin karena adanya Selena dari Ayam Jago, mungkin dia lebih kayak diadu, oke, lo ambil Polpa, Popolen Kupa, gua ambil Selena. Setidaknya kita punya tiga mata. Satu sama lain, nggak cuma lo yang punya 6 mata, gue juga punya gitu. Iya, bisa Diadu. ngebuka map juga dan keduanya punya sangat kuat juga buat laning phase-nya. Dia bisa sangat membantu, bisa ngasih pressure juga ke arah 3 lane-nya. Alter Ego memilih offlane-nya terlebih dahulu daripada dibuang semua sama Geek Fam. Ketika Tamus menjadi pilihan mereka, Alter Ego. Oke, Luoyi terbuka pula oleh tim Geek Fam. Damage awal yang sangat besar pastinya sudah dimiliki oleh tim Geek Fam. Kalau mereka ngedapetin hero yang bisa gerak di awal apalagi, mungkin bakal ngamanin Lancelot atau apa, ini bisa sangat enak tentunya. Bener banget. Dan bentar, kalau misalnya kita ngomongin dari posisi kali ini, harusnya itu Parsa. Amanin Parsa. Ben Parsianya. Ben Parsanya. Ben Parsa, kalau enggak Ben... Dia Iya, nggak mau ngelepasin Selena mungkin juga ya. Aku surprise loh, maksudnya gini, dia punya Polpa, ya kan, aku kira mereka bakal ngadu Vision. Karena kalau misalnya mereka nggak pakai Selena, ini kemungkinan besar mapnya tuh dipegang sama Alter Ego, udah pasti. Iya, tapi ketika ada Selena dan juga Polpa di tim Alter Ego, tim Geek Fam-nya juga bakal pusing. Mungkin di sini Geek Fam nggak mau gerakan mereka keganggu sama sekali. Karena kita tahu sendiri double trap dari Popol Kupa dan juga Selena itu pusing sih menghindarinnya. Oke, Roger pakai hyper carry, Doyok pakai hyper carry Roger. Saya mau bilang Roger hyper carry Doyok, kebalik. Sama aja. Iya. Ganteng-ganteng dua-duanya. Iya. Roger ganteng, Doyok ganteng. Bukan main. Yok, Yok. Mandi Yok, abis ini dibilang ganteng sama Bude. Oke, Kagura menjadi pilihan support kali ini, ternyata bukan Parsa. Padahal bisa dibilang Parsa terbuka sangat bebas. It's okay, memang kesempatan mereka untuk mendapatkan Parsa dan juga Kagura lebih memilih untuk Kagura. Satu posisi lagi offlaner, Jauhead. Takut dilompatin juga kali ya. Kalau aku Jauhead, kalau nggak Jauhead, Lunox. Oke, untuk menumbangkan Esmeralda. Lunox akan berada di lane Esmeralda mungkin untuk kali ini. Dan harusnya dari komposisi yang dipakai Alter Ego, ini yang pakai Lunox itu Pai kayaknya. Atau Emang Ahmad. sih akan Tamus. Iya, Ahmad akan Tahmus. Sedangkan dari Geek Fam, kali ini satu pick terakhir terhadap tank. Apakah mereka menggunakan tank atau tidak? Kufra Atlas sudah nggak ada. Dibuang. Popol udah dimakan. Akai ada Hylos. Halus bakal susah sih kayaknya. Satu hero terakhir untuk Geek Fam masih berpikir keras. Oke. Menimbang-nimbang.
Untuk Oke. gerakan awalnya di sini bisa nemenin dari Loyinya. Bentar. Ini kita lihat, oh Alice. Bentar, Alice. Berarti Oke. Chow Berarti cowoknya cowok tank harusnya. Tuh kan. Cowoknya tank, Joker pakai tank. Alright. Kali ini Alice dan juga Esmeralda akan berada di sisi samping. Kemudian dari tim Alter Ego mereka akan mempercayakan semua tulang punggung keluarga terhadap Sally Boy lagi. Dan untuk Bude Monster dari draft pick yang sudah di-pick kali ini lebih ke arah mana Bude Monster? Aku suka banget sama Loyi sih sebenarnya. Kalau Oh, mereka iya. bisa menangin early-nya dan nge-babysit Roger dengan enak, aku bisa bilang Geek Fam stronger sih. Ya, oke. Tapi aku lihat di sisi lain, kalau misalnya Sally Boy-nya bisa makan banyak banget, dari sisi sampingnya mereka punya Lunox. Lunox-nya bisa rotasi dengan cepat. Ini Gifam bakal bisa ditumbangin sih. Iya, jadi ini tergantung gimana mereka memainkan dari early-nya, memenangkan laning phase-nya. Itu yang pastinya terpenting untuk kedua tim ini. Apakah dari gameplay mereka bisa dimainkan dengan baik? Langsung aja inilah dia Land of Doubt. Game pertama dari Best of the Series antara Alter Ego dan juga Geek Fam. Alright, dan tentunya masih ditemani oleh duo jomblo di minggu malam, bukan malam minggu. Dan semuanya tepuk tangannya dulu dong MPL. Blok. Wah, gila rame banget yang nonton. Dan ternyata Ahmad yang menggunakannya kali ini. Dan Ipin Lunox. kali ini bakal berada di arah top lane, akan bertemu dengan seorang Ahmad. Sedangkan Doyok bakal coba digigit oleh seorang Popa, Bude Monster. Iya, early yang sangat rusuh tentunya di area tengah. Mereka nggak ada yang mau kalah dari push minionnya dan Joker. Begitu berani maju ke arah depan, ngeharas, mencicil-cicil Sally Boy sampai tinggal separuh HP. Enggak, ini parah. Ini ruginya harusnya lumayan rugi sih kalau misalnya tankernya udah tercicil kayak gitu. Untung saja para pemain dari Alter Ego tidak berego tinggi. Mereka masih sabar, mereka lebih memilih untuk mendapatkan blue buff terlebih dahulu. Karena kalau untuk bisa dikomit, mungkin kita lihat dari segi spell yang dimiliki Ipin bakal coba digigit kali ini. Ipin berikan sedikit dan first blood didapatkan oleh seorang Ahmad. Seperti yang saya bilang, ini berbahaya memaksakan dengan egonya. Karena mereka punya komposisi tim yang cukup kuat untuk kali ini. Dan Ramzu di arah bottom lane, dizoning oleh seorang Pai. Membuat Disiksa. Ramzu tidak bisa berbuat banyak, tersisa seperempat darah saja. Iya, itu bisa habis-habisan. Tapi di arah top lane Alter Ego mereka sampai masuk ke area jungle milik tim Geek Fam. Membuat Haveran dari tim Geek Fam harus pulang. Doyok kali ini hanya berduaan aja sama Ayam Jago. Harassment yang dilakukan oleh Alter Ego itu nggak ada obatnya sih. Dan tapi untungnya di sini dari Doyok masih bisa mengamankan red buff-nya. Alter Ego memilih untuk kembali berfokus lagi ke arah farmingnya di area red buff. Sally Boy masih sedikit tertinggal dengan level 3-nya, tapi nggak terlalu terpaut jauh dari kedua tim. Kali ini masih berfokus untuk mengembangkan para core-nya. Yes, tapi retribution dari seorang Doyok berhasil mengamankan gold buff di arah top lane dan di arah bottom lane. Akan terjadi pertukaran yang cukup baik sepertinya. Untungnya dari seorang Esmeralda, Ramzu juga masih kuat bertahan. Doyok mencoba tergigit sedikit demi sedikit oleh seorang Leo Murphy. Doyok harus mundur, nggak mau terlalu terburu-buru karena dia tahu ada Yam di sisi seberang. Yes. Tapi dari top lane kita bisa ngelihat juga Ahmad atau yang kita tahu dengan Maung sih, dia masih tenang-tenang aja di area top lane dan berfarming ria. Keduanya masih bisa menjaga jaraknya selama range, yang penting jangan sampai terlalu overcommit untuk ngeharas. Mereka akan aman, nggak akan terlalu terjadi pertempuran. Tapi di arah bottom lane, Pai melihat Ramzu terlalu offside dan ada Yam di arah belakang. Oh my God. Bagaimana Ramzu? Falling Star Moon sudah dikeluarkan dan dia memilih untuk kabur, tapi datanglah Sally Boy. 3 hero sudah berada di area bottom lane. Tapi Ramzu masih manage untuk kembali ke dalam base. Nggak jadi, flickernya Mountain Shocker dikeluarkan oleh Sally Boy. Membuang-buang waktu dari Ramzu. Yes, dan kita lihat mandiri turtle camp-nya. Oh my god, sudah muncul di menit yang ketiga. Dan tadi kalau panas marahnya kena terhadap seorang Ramzu, mungkin beda cerita. Tapi di arah mid lane, Sally Boy terkena damage yang cukup lumayan sakit. Setengah darah diperoleh oleh seorang Sally Boy. Yam masih berada di dalam bus. Udah punya Yang Overturn kali ini. Joker, dia masih coba untuk memaksa keadaan. Dan Pai yang berhasil mendapatkan blue buff-nya. Oh my god, dengan komedi putarnya berhasil mendapatkan 1 buah blue buff. Iya, usaha pencurian yang sangat baik tentunya dari tim Alter Ego. Akan membuat susah dari Doyoknya, tapi dari tengah Joker mau ke arah mana? Wave Dragon-nya belum dikeluarkan, dia memilih untuk kabur. Flick out, kabur, udah terlalu low. Gak ada yang bisa dilakukan. Inisiasi yang membawa malapetaka banget, yang gak ngelakuin apapun, cuma jalan-jalan aja. Yang overturn-nya benar-benar membuat seorang Joker nggak bisa bergerak. Dan untuk one last hit dari seorang Sally Boy berhasil menumbangkan
dari sisi Geek Fam. Camp by Mandiri, sedangkan Shelly Boy dan Miracle Boy udah punya Endless, udah punya Blade of Despair, Raptor Macet. Doyok udah punya Windtalker. Kali ini perbedaan network berbeda 1000, tapi ternyata di arah belakang sana Lord diamankan oleh seorang Shelly Boy dan Miracle Boy. Falling Storm untuk mundur kali ini. Coba dipas oleh seorang Leo Murphy. Digigit kalah seorang Joker. Dan lihat Rock udah Yigan. Robertson berhasil mendapatkan Joker kan? Tidak. Joker still survive in the bottom lane. Iya, protection yang bisa membantu pula dan dispersionnya. Tapi Alter Ego mereka akan masuk bersama dengan Lord. Kali bergerak ke arah bottom lane, minion sudah akan menyentuh bibir dari inhibitor. Akan meledak sedikit lagi Kadoyo memilih untuk mundur kembali, berhati-hati. Kupahi dan Kupa semuanya sudah terbuka lebar untuk Alter Ego memasuki base milik tim Geek Fam. Ini kalau para pemain dari tim Alter Ego mereka komit langsung ke arah turret. Ini bakal bahaya banget. Lihat, Shelly Boy udah mulai mengeker panas marahnya. Dituju oleh seorang Ramzu. Ramzu tidak menerimanya, menolong seorang yang overtel langsung bantuin Joker ke arah belakang. Shelly Boy ternyata nggak bisa berbuat banyak. Nah, Joker langsung ditumbangkan di arah depan sana. Ada Bloodthorn tapi tidak bisa bertandingan cukup banyak. Dan lihat, semua damage masuk. 3 orang sudah hilang. Dan this is it. Poin pertama untuk Alter Ego. Alter Ego. Lihat, mereka menang aja masih pegang HP loh Bude Monster. Cool ya. Gila. Masih cool sekali anak ini. Tapi gila dominasi dari tim Alter Ego yang ngegeruduk banget kayak snowballing ya. Itu nggak bisa dipatahkan oleh tim Geek Fam. Jujur kalau misalnya dari awal itu memang Geek Fam nggak mendominasi tapi dia bisa menahan. Geek Fam bisa menahan pergerakan dari Alter Ego. Tapi objektif game dari Alter Ego lagi dan lagi ketika seorang Shelly Boy 4 kali dapatin point kill. Itu dia ngebuat Shelly Boy makin kuat di arah mid gamenya. Iya. Sedangkan itu mereka juga dari turret dimakanin semua. Dan dari turtle dimakanin. Nggak punya apa-apa dari Geek Fam. Alter Ego bebas banget ngapa-ngapain Bude Monster. Menurutku juga begitu mudah untuk Alter Ego ngebabat habis turretnya. Karena dari offlaner milik tim Alter Ego mereka berhasil memenangkan laningnya. Bener. Menang laning dari 2 sisi. Itu dia. Apalagi Ipin jadi samsak. Ipin bakal jadi makanan banget dari posisi Alter Ego di arah top lane. Iya, Lihat. Aku juga masih bertanya sih kenapa di area mid lane ya mereka kayak terlalu agresif, over agresif dari cowoknya. Tapi itu pun nggak bisa membuahkan hasil apa-apa dan pada akhirnya satu persatu mereka diculik, ditumbangkan. Gerakan dan rotasinya kayak nggak seirama antara tiap playernya di Geek Fam. Dan contohnya ya, first blood ketika didapatkan Ipin dimakan terus sampai 4 kali. Dia tahu Ipin empuk banget, Ipin jadi makanan lezat untuk tim Alter Ego. Dan mereka langsung rotasi ke atas. Lihat deh, para pemain dari Alter Ego di early game, mereka ke atas semua. Dapat 4 point kill, baru mereka bantu di arah bottom. Dan Painya kenapa jarang dibantu? Dia udah kuat, malah 1 lawan 1 di early game. Pai yang menang. Itu dia, sulit banget kali ini untuk tim Geek Fam. Yes. Gak ada yang bisa mereka lakukan untuk ngebalas tim Alter Ego di game yang pertama. Betul banget. Dan untuk kali ini di game kedua dari Geek Fam, mereka harus lebih menyatukan simfoni mereka, nada mereka seperti kata Bude Monster. Mereka tidak senada, tidak satu suara bisa dibilang ya. Kita nggak tahu siapa shot caller dari tim Geek Fam, tapi setidaknya ini memang harus ada salah satu suara yang harus didengar dan juga satu suara bergerak ke arah yang sama. Apakah betul Profesor KB? Kita langsung tanya. Mereka butuh satu suara untuk bisa mendapatkan poin di game yang kedua. Profesor KB. Langsung saja silakan analis kita. Iya, terima kasih para caster, Bude Monster dan juga ada Ranger Mas. Kalau misalkan ngomongin satu suara, kayaknya nggak cuma satu suara sih, harus satu tujuan, mungkin satu goals juga, nggak mungkin kalau misalkan cuma satu suara. Tapi memang seperti tidak ada nadanya gameplay yang ditunjukkan dari Geek Fam di game yang pertama. Bahkan aku mungkin bakal membahas nanti di Highlight by Mandiri itu bener-bener kayak mungkin dari awalnya aja aku bakal langsung stop dan nanti bakal kita bahas soal landing phase. Karena yang dari tadi aku catat itu yang paling terpenting adalah landing phase mereka yang bisa dibilang ini head to headnya bener-bener gak adil banget. Kayak basic untuk game Esmeralda itu Esmeralda gak boleh ketemu sama Tamus. Tapi selama permainan ini Esmeraldanya ketemu terus sama Tamus, makanya selalu di zoning out. Nah di zoning ini namanya atau sebutannya adalah ketika dalam suatu posisi kita tidak mendapatkan posisi yang mana kita itu merasa aman. Dan kita selalu dipotong dari segi farmingnya sehingga kita tidak bisa mendapatkan EXP dan juga gold yang kita inginkan.
Anyway, itu akan pembahasan yang sangat-sangat detail, tapi kita akan membahas yang basicnya terlebih dahulu. Kita bahas item build-nya terlebih dahulu. Dimana kalau misalkan melihat dari item build ya semuanya bener-bener basic banget. Tapi yang harus kita notice di sini adalah Leo Murphy, yang mana ketika dia menit 4 menuju menit yang kelima, dia sudah mengamankan AW.